bayangin bro, lu lagi jalanin hidup kayak biasa, kerja, nabung, terus mikir, yang penting masih ada gaji masuk tiap bulan. Tapi tiba-tiba di tahun 2030 semuanya berubah drastis. Harga-harga naik gila-gilaan, pekerjaan yang dulu aman tiba-tiba hilang diganti mesin atau AI. Dan duit tabungan lo yang udah lo simpen bertahun-tahun nilainya kayak recehan. Kedengarannya kayak film distopia kan? Tapi faktanya tanda-tanda itu udah kelihatan dari sekarang. Inflasi makin naik, pajak makin tinggi, utang negara numpuk, teknologi makin ngerubah cara orang kerja. Bahkan beberapa negara udah terang-terangan ngumumin rencana riset ekonomi buat tahun 2030. Pertanyaannya, kalau lu cuma santai, lu beneran siap menghadapi itu semua? Karena sejarah udah nunjukin bro, setiap kali ada krisis besar, yang miskin makin terjepit dan yang kaya makin kaya. Lihat aja krisis 1998, 2008, bahkan pandemi kemarin. Orang yang gak siap, kejebak. Tapi orang yang punya persiapan malah bisa naik level. Nah, video ini gue bikin bukan buat nakut-nakutin lo, tapi buat ngebuka mata lo. Kalau lo gak siap dari sekarang, 2030 bisa jadi tahun paling berat buat lo dan keluarga lo. Siap? Mari kita sikat. Satu, perubahan dunia bergerak lebih cepat dari yang lo pikir. Bro, coba tarik napas sebentar terus mundur ke belakang, bayangin kondisi 10 tahun lalu. Tahun 2013 sampai 2014, dunia masih jauh beda. Waktu itu orang masih asik pakai BBM buat chat, status Facebook rame tiap hari, Instagram bahkan baru mulai dikenal, dan TikTok belum ada. Belanja online masih dipandang sebelah mata. Banyak orang mikir, siapa sih yang mau beli barang cuma lihat dari foto? Bahkan ada yang ngetawain bisnis online, katanya nggak bakal awet. Kerjaan juga masih banyak yang manual. Kasir masih dominan pakai mesin biasa, akuntansi banyak dikerjain manual, dan banyak perusahaan belum serius digitalisasi. Bahkan waktu itu kalau ada orang kerja remote dari rumah sering dianggap aneh. Padahal sekarang hampir semua pindah ke digital. Lu mau makan tinggal buka aplikasi, mau belanja tinggal scroll Shopee atau Tokopedia, mau naik transportasi tinggal klik aplikasi. Semua yang dulu manual sekarang udah masuk ke satu genggaman, HP lu. Dan percaya atau enggak bro, itu baru pemanasan. Kalau dalam 10 tahun terakhir aja perubahan bisa segila itu, coba bayangin 2030 nanti. Bedanya, kali ini kecepatannya bukan cuma naik 2 kali lipatnya, tapi bisa 10 kali lipat lebih ngeri. Sekarang AI makin pinter, ChatGPT, Midjourney. Robot-robot pabrik udah mulai ngegantiin kerjaan manusia. Bukan cuma kerjaan kasar, tapi juga kerjaan yang butuh otak. Kayak nulis, desain, analisis data, bahkan coding. Hal yang dulu butuh kuliah 4 tahun buat dikuasain, sekarang bisa dikerjain mesin dalam hitungan menit. Skill yang lu punya hari ini, yang lu kira bisa jadi modal hidup sampai pensiun, bisa aja basi dalam 2-3 tahun ke depan. Contoh nyata, dulu tukang ketik dan operator warnet itu banyak banget. Sekarang, udah nggak kepake. Sama juga kayak tukang ojek pangkalan yang harus adaptasi ke aplikasi online. Dan bayangin aja, ini baru permulaan. Tahun 2030 nanti bakal ada lebih banyak pekerjaan yang hilang diganti mesin. Pertanyaannya sekarang bro, kalau lu masih stuck di cara lama, masih nyaman sama pola lama, masih mikir, nanti juga ada waktunya belajar, lu siap nggak ditinggalin? Karena dunia ini nggak pernah nungguin siapapun. Mesin nggak kenal capek, nggak minta gaji tinggi, nggak butuh libur. Kalau lu nggak siap adaptasi, lu bukan cuman ketinggalan, tapi bisa jatuh bener-bener ke bawah. Dan yang bikin makin serem sekarang, jurang antara yang siap sama yang nggak siap makin lebar. Yang bisa adaptasi, ngerti arah dunia, dan berani berubah, bisa naik kelas dan makin kaya. Tapi yang nggak siap, yang cuma nyari aman dan nunggu keadaan, bakal makin terhimpit. Beda sama dulu bro. Kalau dulu ketinggalan teknologi masih bisa dikejar pelan-pelan, tapi sekarang, lu telat dikit aja bisa langsung disalip jauh banget. Makanya sebelum lu mikirin cara nyelamatin uang, sebelum sibuk nyari investasi atau deposito, ada hal yang lebih penting. Kesadaran kalau dunia berubah jauh lebih cepat dari yang lu kira. Kalau lu nggak ikut berubah, lu bukan cuma ketinggalan. Dunia bakal ninggalin lu sendirian, dan baru sadar kalau yang bikin miskin bukan cuma krisis ekonomi, tapi rasa nyaman yang bikin lu berhenti belajar. 2. Skill lama udah nggak laku lagi. Coba lu bayangin zaman dulu, orang bisa hidup nyaman, gaji cukup, masa depan aman cuma dengan satu skill sederhana. Misalnya, bisa ngetik cepat di mesin ketik, bisa akuntansi dasar, atau jago kerja administratif kayak nyusun dokumen, bikin arsip, atau masukin data. Itu dulu udah dianggap keren, bahkan bisa bikin hidup stabil. Tapi sekarang, dunia udah berubah. Skill-skill kayak gitu udah banyak yang digantiin sama software, mesin, bahkan kecerdasan buatan. Dulu, orang yang jago Excel dianggap pahlawan kantor.
Bisa bikin tabel, ngatur data, bikin laporan bulanan itu prestasi besar. Tapi sekarang, AI bisa bikin laporan yang jauh lebih detail, akurat, dan rapi dalam hitungan detik. Bukan cuma grafik sama tabel, tapi analisis yang biasanya butuh tim berhari-hari sekarang bisa keluar dalam beberapa menit aja. Orang yang masih ngandelin Excel manual, udah jelas kalah saing. Dan ini baru awalnya. Menjelang 2030, banyak pekerjaan yang hari ini dianggap penting banget, bisa jadi udah basi cuma dalam 3-5 tahun ke depan. Cepet banget siklusnya. Kalau dulu skill bisa dipakai buat 20-30 tahun, sekarang maksimal 5 tahun aja udah ketinggalan. Lihat aja profesi yang dulunya dianggap aman. Teller bank, sekarang udah banyak digantiin sama ATM dan mobile banking. Kasir, di beberapa negara self-checkout udah jadi hal biasa. Lu belanja, scan barang sendiri, bayar sendiri, beres. Supir, mobil listrik otonom udah mulai diuji coba di banyak kota. Tinggal tunggu waktu sebelum profesi itu pelan-pelan berkurang drastis. Dan jangan kira ini cuma buat kerjaan level bawah doang. Pekerjaan profesional pun kena. Jurnalis, desainer grafis, bahkan programmer sekarang banyak yang udah sharing space sama AI. Bedanya, yang adaptif bisa pakai AI buat ngedukung kerjaan mereka biar lebih cepat dan efektif. Tapi yang enggak adaptif, mereka tersingkir karena AI bisa ngerjain 80% kerjaan mereka lebih murah dan lebih cepat. Makanya, kuncinya sekarang bukan cuma punya skill, tapi kemampuan buat terus beradaptasi sama skill baru. Dunia kerja udah nggak butuh orang yang stuck di satu kemampuan doang. Dunia butuh orang yang bisa upgrade diri, gabungin skill lama sama yang relevan sekarang. Misalnya kalau lu dulu jago nulis artikel manual, sekarang lu harus bisa pakai tools AI buat research lebih cepet. Tapi tetap kasih sentuhan manusia yang bikin tulisan punya rasa. Kalau lu dulu jago ngatur data, sekarang lu mesti ngerti cara ngelola data besar, pakai tools analitik modern, bahkan ngerti insight bisnisnya, bukan cuma angka. Intinya skill teknis doang udah nggak cukup. Yang dicari sekarang adalah kombinasi technical skill, cara berpikir kritis, kemampuan komunikasi, dan kecepatan adaptasi. Kalau lu nggak mau berubah, dunia kerja nggak bakal peduli sama alasan lu. Tahun 2030 nanti, pasar tenaga kerja makin brutal. Yang siap beradaptasi bakal naik kelas. Yang nggak siap, ya terpaksa keluar dari arena. 3. Biaya hidup naik tapi gaji nggak ngikutin. Coba lu lihat tren beberapa tahun terakhir. Harga kebutuhan pokok naiknya nggak pernah mundur. Beras, minyak, listrik, BBM, bahkan biaya pendidikan semuanya merangkak naik terus. Dan ini bukan cuma angka di berita, tapi realita yang tiap bulan bikin kepala pusing. Sekarang bayangin kalau tren ini lanjut sampai 2030. Harga rumah bisa 2 kali lipat, biaya pendidikan anak naik 70%, harga makanan sehari-hari makin nggak masuk akal. Tapi di sisi lain gaji kebanyakan orang naiknya tipis-tipis aja. Kalau beruntung naik 5-7% per tahun. Tapi kalau inflasi rata-rata 10% atau lebih. Artinya pendapatan lu sebenarnya menurun, meskipun nominalnya kelihatan naik. Di kota-kota besar fenomena ini udah kelihatan jelas. Anak muda kerja full-time dengan UMR tapi tetap nggak mampu punya rumah sendiri. Banyak yang akhirnya harus ngontrak atau nebeng orang tua sampai umur 30-an. Dan ini bukan salah mereka sepenuhnya, tapi karena sistem ekonomi sekarang bikin biaya hidup lari lebih cepat daripada penghasilan. Masalah lain yang jarang dibahas adalah ketimpangan produktivitas. Perusahaan makin kaya gara-gara teknologi, otomatisasi, dan AI. Tapi karyawan biasa, mereka seringkali nggak ikut kecipratan hasilnya. Jadi meskipun perusahaan cuan besar, gaji karyawan biasa stagnan. Bahkan kadang beban kerja mereka malah nambah. Kalau pola ini terus jalan, tahun 2030 bakal jadi titik kritis. Orang-orang dengan pendapatan rata-rata bisa makin ketinggalan jauh. Bukan karena mereka malas, tapi karena sistem udah bikin mereka kalah sebelum mulai. Solusinya? Jangan cuma ngandelin gaji-gaji itu penting, tapi jelas nggak cukup buat ngejar inflasi. Lu harus punya tambahan penghasilan. Bisa dari side hustle, kerja freelance, atau jualan kecil-kecilan. Jangan tunggu sempurna dulu baru mulai, karena makin lama lu nunda, makin susah ngejarnya. Naikin skill biar nilai lu naik, perusahaan nggak akan naikin gaji cuma karena lu loyal. Mereka cuma bayar lebih kalau skill lu bawa dampak nyata. Jadi mulai sekarang invest waktu buat belajar skill yang dicari pasar. Entah itu digital marketing, data analisis, desain, coding, atau bahkan komunikasi dan leadership. Skill kayak gini bikin posisi lu nggak gampang diganti bahkan sama AI sekalipun. Mulai investasi meski kecil, jangan tunggu punya uang banyak dulu buat investasi. Mulai kecil pun nggak masalah, reksadana, saham blue chip, emas, atau bahkan properti kalau mampu. Intinya lu butuh aset yang nilainya naik lebih cepat daripada inflasi. Kalau lu cuma nabung di bank, duit lu bakal dimakan inflasi pelan-pelan. Hidup lebih efisien. Gaya hidup itu bisa jadi jebakan.
Banyak orang kerja mati-matian tapi duitnya habis buat ngikutin tren. Kalau lu nggak bisa bedain kebutuhan sama keinginan, lu bakal terus kejar-kejaran sama biaya hidup. Jadi, belajar nahan diri, biar lu punya ruang buat nabung dan investasi. Intinya gini bro, tahun 2030 nanti bukan soal siapa yang kerja paling keras, tapi siapa yang paling siap. Kalau lu cuma ngandelin gaji, lu bakal kalah. Tapi kalau lu bisa kombinasikan skill, side hustle, dan investasi, lu masih bisa berdiri kokoh meskipun biaya hidup makin gila. 4. Utang konsumtif yang jadi bom waktu. Banyak orang pikir penyebab miskin itu cuma karena gaji kecil. Padahal, yang lebih bahaya adalah gaya hidup yang dipaksa lebih besar dari kemampuan. Dan kalau lu nggak hati-hati, tahun 2030 bisa jadi jebakan terbesar buat lu gara-gara satu hal. Utang konsumtif. Sekarang aja udah kelihatan pola mainnya. Orang belanja barang bukan karena butuh, tapi karena gengsi. HP baru rilis langsung kredit. Nongkrong seminggu sekali, swipe kartu kredit. Gaji belum cair, pay later dulu, ada motor baru, cicil lagi. Bahkan kadang bukan karena nggak punya, tapi karena nggak mau kelihatan ketinggalan. Dan yang lebih ngeri, semua itu dibiayai pakai utang yang bunganya terus jalan tiap detik. Di awal, memang terasa gampang. Cicilan per bulan kelihatan kecil, cuma ratusan ribu kok. Tapi yang nggak kelihatan adalah bunga dan akumulasi komitmen itu bakal jadi beban yang makin lama makin nyeke. Sampai tiba di titik dimana setengah gaji lu bukan buat hidup, tapi buat nutupin cicilan masa lalu. Akhirnya lu kerja bukan buat masa depan, tapi cuma buat ngejar bayangan utang lama. Sekarang bayangin kalau ini dibawa sampai 2030. Ekonomi makin nggak stabil, inflasi makin liar, suku bunga kemungkinan besar naik. Sementara penghasilan lu stagnan. Utang yang kelihatan kecil hari ini bisa berubah jadi beban yang nyeret hidup lu ke jurang. Lu nggak bisa nabung, nggak bisa investasi, bahkan nggak bisa ambil kesempatan baru karena duit lu udah habis duluan sebelum sempat dipakai. Itu namanya lu stuck di treadmill finansial, lu lari sekenceng apapun, tapi posisi tetap di tempat. Dan masalahnya kalau terus kebiasaan kayak gini, lama-lama mental lu juga ikut rusak. Karena tiap kali lihat gaji cair bukan lega tapi stres. Berapa persen buat cicilan lagi nih? Lu jadi nggak pernah ngerasa cukup, nggak pernah ngerasa punya kontrol atas uang lu sendiri. Hidup lu dikendalikan sama angka di aplikasi Pay Later, bukan sama keputusan lu sendiri. Solusinya, bedain utang produktif sama konsumtif. Utang produktif itu kayak modal usaha, beli alat kerja atau aset yang nilainya naik. Sementara utang konsumtif itu cuma bikin lu kelihatan, wah sebentar tapi nyiksa lama, contohnya gadget terbaru, liburan mewah, atau lifestyle nongkrong yang cuma buat pamer. Hidup di bawah kemampuan, bukan ngejar gengsi. Ingat, banyak orang yang kelihatan kaya hari ini sebenarnya hidupnya rapuh karena semua dibangun dari cicilan. Jangan jadi salah satu dari mereka. Lebih baik kelihatan biasa aja tapi punya cash flow sehat, daripada kelihatan, wah, tapi sebenarnya utangnya numpuk. Sebangun dana darurat sebelum utang. Kalau lu nggak punya tabungan sama sekali tapi berani ngambil cicilan, itu sama aja kayak main api di gudang bensin. Dana darurat adalah pondasi yang bikin lu nggak gampang panik kalau ada kejadian tak terduga. Prioritaskan lunasin utang bunga tinggi dulu. Kalau utang lu udah numpuk, jangan bingung. Mulai dari cicilan dengan bunga paling tinggi, biar beban lu cepet berkurang. Anggap ini kayak nutup keran kebocoran terbesar di dompet lu. Intinya, tahun 2030 nanti, orang yang bisa selamat secara finansial bukan orang yang paling banyak gaya, tapi orang yang paling disiplin ngatur arus uangnya. Kalau lu bisa nahan diri dari utang konsumtif, lu punya ruang lebih buat nabung, investasi, dan siap menghadapi biaya hidup yang makin gila. Karena yang bikin miskin itu bukan cuma gaji kecil, tapi utang yang lu bikin sendiri gara-gara gengsi. 5. Inflasi gaya hidup yang gak kerasa tapi bikin lu miskin pelan-pelan. Salah satu jebakan terbesar yang bikin banyak orang secara nggak sadar jadi miskin adalah inflasi gaya hidup. Ini hal yang jarang disadari tapi dampaknya fatal banget. Karena pelan-pelan lu bisa terjebak dalam lingkaran yang kelihatan keren dari luar tapi kosong di dalam. Bayangin gini, tahun 2025 gaji lu naik 20%. Lu seneng banget akhirnya bisa lebih lega. Tapi alih-alih lu gunain buat investasi atau nyiapin tabungan darurat, lu malah pindah ke apartemen lebih mahal. Mulai nongkrong di kafe fancy tiap minggu, terus ganti HP terbaru biar kelihatan ikut zaman. Sekilas, hidup lu kelihatan naik kelas, temen-temen lu ngeliat lu keren, tapi masalahnya, gaya hidup yang naik itu jarang banget bisa turun lagi. Kalau udah kebiasaan nongkrong di coffee shop 60 ribu rupiah segelas, lu bakal susah balik ke warung kopi pinggir jalan. Kalau udah terbiasa nyetir mobil baru, nyicilannya akan jadi beban bertahun-tahun. Nah, di tahun 2030 nanti harga kebutuhan pokok pasti naik, biaya sekolah makin gila, biaya kesehatan makin nyekek. Kalau gaya hidup lu naik lebih cepat daripada pendapatan lu akan nyadar, gaji berapapun gak akan pernah cukup.
Itulah kenapa banyak orang dengan gaji besar tetap ngerasa miskin. Hidup paycheck to paycheck, selalu habis tiap bulan tanpa tabungan, tanpa investasi. Pas krisis datang, mereka yang paling dulu tumbang. Solusi yang bisa dipraktikkan sekarang. Bikin aturan emas setiap kali gaji naik. Minimal 30-40% kenaikan penghasilan harus langsung dialihin ke aset. Entah itu reksadana, emas, saham, atau bahkan tabungan darurat. Jangan tunggu sisa, karena kalau nunggu sisa biasanya nggak pernah ada. Lock lifestyle lu di level tertentu. Maksudnya walaupun income naik, lu tetap pakai standar hidup yang sama dulu. Misalnya kalau sekarang lu nyaman di kos 1,5 juta, jangan buru-buru pindah ke apartemen 4 juta hanya karena gaji naik. Biarkan income bekerja buat lu dulu, bukan buat gengsi. Tentukan batas cukup versi lu sendiri. Kalau lu nggak pernah ngedefinisiin kata cukup, lu bakal selamanya ngerasa kurang. Beli barang baru, bakal ada barang yang lebih baru. Nongkrong di kafe, bakal ada kafe yang lebih hype. Jadi tentuin dari sekarang, cukup itu apa buat lu? Bikin perhitungan lifestyle versus aset. Caranya gampang, tiap kali penghasilan naik, tanya diri sendiri. Apakah penambahan gaya hidup ini bakal bikin gue lebih kaya, atau justru makin terikat cicilan? Kalau jawabannya bikin tambah beban, itu artinya lifestyle trap. Intinya, yang bikin miskin di 2030 bukan cuma krisis global, tapi juga kalau lu nggak bisa ngerem hasrat buat terus naik kelas. Orang yang bisa disiplin ngontrol gaya hidupnya, punya aset dan tahu arti cukup, dia bakal lebih tahan banting daripada orang yang sibuk ngejar gengsi. 6. Bangun benteng finansial sebelum 2030 datang. Kalau ngomongin krisis finansial, banyak orang mikir solusinya cuma satu. Ya udah, cari duit sebanyak-banyaknya. Padahal kenyataannya nggak cukup cuma punya penghasilan gede. Yang lebih penting adalah gimana cara lu ngelola, nyimpen, dan melindungi penghasilan itu. Karena percuma lu punya gaji naik terus kalau tiap kali krisis datang, tabungan langsung ludes, hutang nambah, dan akhirnya balik ke titik nol. Makanya kuncinya sekarang adalah mulai bangun benteng finansial. Sebuah sistem pertahanan pribadi, biar lu nggak gampang goyah pas badai ekonomi 2030 beneran datang. Gimana caranya? Ada beberapa hal konkret yang bisa langsung lu lakuin mulai dari sekarang. 1. Siapkan dana darurat yang benar-benar aman. Jangan tunggu krisis datang baru sibuk cari pinjaman. Dana darurat itu ibarat payung di hari hujan. Idealnya, lu punya minimal 6-12 bulan biaya hidup yang disimpan di instrumen super liquid kayak tabungan khusus atau deposito jangka pendek. Jadi kalau tiba-tiba lu kehilangan pekerjaan, bisnis lagi drop, atau ada kebutuhan mendadak, lu masih bisa napas tanpa langsung terjerat hutang. 2. Diversifikasi sumber income. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Kalau sekarang lu cuma ngandelin gaji bulanan, itu rawan banget. Cari cara buat punya multiple streams of income. Entah itu investasi, side hustle, bisnis kecil, atau skill freelance yang bisa lu jual. Jadi kalau satu sumber mampet, lu masih punya jalur lain buat bertahan. 3. Ubah pola konsumsi jadi pola investasi. Setiap kali ada uang lebih, mindsetnya harus berubah. Bukan gue belanja apa lagi, tapi gue bisa invest kemana lagi. Entah ke saham, reksadana, emas, properti kecil-kecilan, atau bahkan ke skill lu sendiri. Ingat, barang konsumtif nilainya turun, tapi aset dan skill nilainya naik. 4. Kurangi dan kendalikan hutang konsumtif. Kalau sekarang lu masih punya cicilan kartu kredit buat gaya hidup, cicilan mobil mewah, atau hutang konsumtif lain, itu kayak jalan ke krisis dengan bensin penuh. Mulai sekarang, tekan pelan-pelan. Ganti hutang konsumtif jadi hutang produktif, misalnya cicilan rumah yang bisa jadi aset atau pinjaman modal usaha yang ada returnnya. 5. Siapin skill yang tahan krisis. Ini hal yang sering dilupain. Uang bisa hilang, aset bisa turun, tapi skill nggak bisa diambil orang. Apalagi di 2030 nanti skill yang bisa bikin lu tetap relevan jauh lebih berharga dari sekadar ijazah. Lu harus punya minimal 1-2 skill yang sifatnya ngasilin duit secara fleksibel. Entah itu digital marketing, coding, desain, komunikasi, atau bahkan skill praktis kayak manajemen usaha kecil. Intinya bro, jangan tunggu krisis buat sadar pentingnya persiapan. Tahun 2030 mungkin bakal keras, tapi orang yang udah punya benteng finansial, yang punya dana darurat, sumber income berlapis, pola hidup terkendali, dan skill tahan banting mereka yang bakal bertahan, bahkan mungkin bisa naik kelas di tengah kekacauan. Kalau lu benar-benar mau selamat, jangan tunda. Mulai bangun benteng itu dari sekarang. Penutup. Jadi gini bro, tahun 2030 itu bukan sekadar angka di kalender, itu bisa jadi titik balik besar dalam hidup lu. Bisa jadi momen di mana semua persiapan lu berbuah hasil, atau justru jadi tamparan keras yang bikin lu sadar kalau lu telat siapin diri. Kalau lu cuma ngejalanin hidup ala kadarnya, gak mikirin arah, gak nyiapin apa-apa, krisis yang datang nanti bisa jadi pukulan telak. Tapi sebaliknya, kalau dari sekarang lu udah bangun skill,
Lu udah siapin cara ngatur duit, dan lu udah bentuk mindset yang kuat, justru krisis itu bisa jadi batu loncatan. Lu bisa keluar bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Karena ingat bro, krisis itu nggak selalu berarti kehancuran. Buat orang yang siap, krisis justru buka pintu peluang. Dan tahun 2030 nanti, pertanyaannya cuma satu. Lu mau jadi orang yang kebawa arus, atau jadi orang yang pakai arus itu buat maju lebih jauh? Kalau lu suka konten reflektif kayak gini, jangan lupa pencet like biar gue tahu kalau lu pengen gue bahas lebih banyak hal-hal penting yang sering lu lewatkan. Dan jangan pelit bro, share juga ke orang terdekat lu. Siapa tahu mereka lagi butuh banget pencerahan, dan lu bisa jadi alasan hidup mereka berubah arah. Oh iya, buat lu yang bener-bener serius mau investasi ke diri sendiri tanpa harus keluar duit gede, gue punya ebook praktis harga murah. Isinya langkah-langkah simple tapi powerful buat ngatur hidup, ningkatin mindset, dan keluar dari lingkaran stuck. Ingat bro, beli buku pengembangan diri itu bukan rugi, itu investasi. Lu nggak beli kertas dan tulisan doang, tapi lu beli shortcut supaya nggak jatuh di lubang yang sama terus-terusan. Karena pada akhirnya, masa depan nggak akan pernah nungguin orang yang males siap-siap. Masa depan cuma milik mereka yang berani bergerak, yang berani investasi ke diri sendiri, dan yang berani bilang, gue mulai sekarang. Dan seperti biasa, gue tunggu lu di video selanjutnya.